Nanti bersama anak-anak muda yang lain, teman-teman yang lain, kami akan memaksimalkan potensi babalan yang ada. Nek pengen ngertos hitung-hitungannya Pak. Nek griya babalan niku 1000 rumah, ditarik 70.000, berarti 70.000 kali 1000 gitu. 70 juta. 70 juta. Niki fair mawon. Tiap bulan nih. Setahun 700 juta Pak. Itu dari WIP tok. Plus pajak Pak. Ya. Pajak rumah. Pajak rumah nggih, mboten pajak tabak nggih. Pajak rumah, mboten pajak tabak. Jadi nanti hasilnya itu ada laporan tahunan kita pakai untuk kebersihan, untuk wisatanya, keamanan, peningkatan insentif RT RW, seragam, semua nanti akan dari situ semua. Itu belum dari sumber ekonomi yang lain. Nggih, ngoten nggih. Itu salah satu nih. Belum yang lain. Nah, ada yang lain berarti masih ada potensi ekonomi yang lain juga. Kemudian tak kalah pentingnya adalah perihal sosial keagamaan. Sosial keagamaan meliputi satu tentang kematian. Karena masyarakat babalan ini masyarakat di bawah menengah ke bawah, bukan menengah ke atas. Yang notabene semua itu sangat dibutuhkan. Nek jenengan boten mengambil sosok pemimpin yang mumpuni, yang cerdas untuk mengelola ini, maka sosial keagamaan ini tidak akan terjangkau. Kalaupun terjangkau paling 1 bulan 2 bulan selesai, karena berat. Nah, untuk kematian, sosial keagamaan terdiri dari kematian itu saya sudah kalkulasi. Misalkan 1 bulan itu yang mati, yang meninggal itu 3 orang. 10 itu kalau corona Pak, 3 orang misalnya. Berarti 1 tahun itu sekitar 36 atau 4 orang lah. Lebih banyak aja 4 orang, berarti setahun itu 48. Nah, biaya kematian mulai long sama misan apa? Maisan sama kain 1 juta ya. 1 juta? Lebih. Kalau tanpa kain? Kalau tanpa kain Juta 600. Juta 700. Kalau sama kain itu sekitar 1.600.000. Kalau long sama maisan cuma 800. Taruhlah 1 juta. Long sama maisan 1 juta. Kainnya 350. Terus longnya sama 670 juta 70. 1.200.000 ya. 1.200.000 dikali 48. Tambah lagi tambah apa itu istilahnya itu Nggih. Ngeten istilahnya. Mangke niku saya potong aja langsung 1.200.000 dikali 48. Taruhlah 50 juta ya. Alam-alaman mawon. 50 juta sebenarnya kita bisa ambil dari satu pos ekonomi yang ada di Babalan, contoh sungai, kan gitu seharusnya. Kalaupun tidak dari sungai atau dari pendapatan yang lain, bisa juga dari Telkomsel itu tadi. 1 tahun 50 juta saya kasih ke seseorang kontrak. Kalaupun yang meninggal dalam 1 tahun ternyata dalam 1 bulan ternyata hanya 2 orang, bahkan 1 orang, berarti keuntungan yang megang kontrak. Ngerti nggih? Tapi uang dikasih di depan. Misalnya Kang Soli, Kang iki ono duit kanggo kematian seluruh Babalan, ora kere, ora sugih, ora enom, ora tuwa, ora cilik, ora gede. 50 juta. Iya kan? Wani ora? Paling-paling juga 1 bulan 4 orang. Ya udah, silakan tekan kontrak, uang tak kasih. Jika ada cacatnya atau wan prestasi terhadap perjanjian itu, yang malu bukan saya. Kan gitu. Yang malu Pak Soli. Karena diketahui masyarakat langsung. Patah ini. Dan tidak bisa dihindari. Dan bukan pernyataan pribadi, tapi sebuah kontrak. Tuh. Kemudian tak kalah penting lagi tentang yatama. Kami harus mempersiapkan pos lain lagi untuk yatama.
yang di Babalan tuh kelihatannya yang rutin itu 4 kelompok kan gitu kan. Sama juga nanti kami harus ngeposkan itu juga. Alat pentingnya. Nggih, mangke. Itu urusan keamanan. Kemudian seterusnya imam masjid dan guru dunia. Nah, mengenai teknis, mengenai dana dari mana, gimana caranya nanti urusan kami kalau sudah jadi. Tapi pembicaraan saya ini boleh direkam, boleh dicatat. Karena visi misi itu merupakan komitmen atau bahasanya wong orang ngerti kontrak politik kan gitu. Jadi jangan terpengaruh bedanya kontrak politik sama visi misi ya. Kadang-kadang orang sering ngomong kalau nggak berani kontrak politik nggak usah dipilih. Kontrak politik itu begini loh. Jika orang mau mencalonkan menjadi pemimpin, ada kerjasama sama partai politik, kemudian kita diusung oleh partai politik, timbullah kontrak politik kan gitu. Kontrak sama partai politik disebut kontrak politik. Tapi kalau calon kepala desa, kontrak politiknya ya visi misi itu, karena kontraknya langsung sama masyarakat umum gitu loh. Jadi bentuk kontraknya ya visi misi itu. Jadi sekilas tentang pengetahuan tentang kontrak politik. Kemudian untuk menuju yang indah itu tadi, seperti usulan Pak Sail, ada sampah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ngapunten, sedaya niku nek tidak ditopang dengan sistem perekonomian yang kuat, akhirnya semua terbengkalai. Harus ditopang dengan ekonomi yang kuat. Maksudnya ekonomi yang kuat itu pendapatan desa itu ada gitu loh. Karena untuk mengoperasionalkan sebuah pemerintahan desa itu butuh operasional yang sangat tinggi. Kalau sampah nggak terurus dan yang lainnya nggak terurus, jalan nggak terurus dan lain sebenarnya faktornya hanya itu, orang anggarani. Kan gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau pemimpin itu cerdas, dia pasti plan A nggak bisa, pasti dia akan punya plan B. Itu sifat pemimpin itu seperti itu. Meskipun harus mengorbankan yang lain. Contoh, untuk sampah, tempat pembuangan akhir atau TPA itu sebenarnya kan ada di Berahan ya. Di Berahan. Jaraknya paling-paling berapa kilo nih? 8 kilo. Kalau di dinas lingkungan hidup di atas 10 kilo itu bayar, tapi kalau di bawah 10 kilo nggak bayar. Tinggal manggil truknya, kalaupun bayar kita bayar nggak apa-apa, dibuang ke sana. Kalaupun tidak ada kemampuan, wong awake dhewe duwe tosa kan gitu. Seharusnya kalau diangkut dari awal loh ini, bukan setelah menggulung seperti itu. Niki ngapunten saderenge nek kula niki sipate ngomong harus belak-belakan karena itu di depan mata gitu loh. Tosa loro ngongkon bocahnya tak kira 2 juta angkutan Berahan kono selesai Pak, seharusnya itu dari awal. Tapi buat nopo-nopo, kalaupun kita ini nanti terpilih jadi kawula selesaikan sedaya niki. Amin. Nggih, pangestuni kawula selesaikan sedaya niki. Boten usah bahas yang dulu-dulu, sedaya niku teman semua juga berusaha maksimal. Jadi maksimalis mono kita selesaikan. Awake dhewe gelem dadi di era yang akan datang, ya berarti gelem nampa bekasi yang dahulu. Dandani kabeh kanggo Babalan, bukan untuk individu, bukan untuk kelompok. Ngoten nggih? Kemudian untuk perihal wisata, kawula niku sabenere pun ketar-ketir. Ada tanah timbul atau daratan timbul persis di depan pelak kita gitu loh. Dan itu saya sudah sering ke sana. Bahkan saya sudah mendengar orang-orang asing yang ada di Jepara mau mengizinkan tanah itu. Jika itu diambil orang asing, diizinkan sebagai tempat wisata, kita ini ngamplu Pak. Ngamplu. Boleh Pak. Nah, setiap Lebaran Syawal itu banyak sekali perahu datang dari Jepara, dari
Moro Demak dan lain sebagainya, hanya kepengen lihat pulau itu dipakai untuk mandi pun sehat kalau pagi. Tirangan. Nah, nanti bersama teman-teman yang lain, kawula ingin mengelola sungai yang dari sini. Kalau jembatan itu dibangun, jadi dibangun ya, maka kawula berniat untuk menciptakan wisata mancing sama wisata batok. Yang terminal induknya nanti ada di perempatan pasar itu. Kalau jembatan itu dibangun berarti kan posisi tinggi nih. Nggih. Berarti orang melihat dari atas jembatan ke terminal perahu yang ada di bawah itu sangat indah. Pojok perempatan itu loh, yang rumahnya Pak Abdul Hamid itu. Karena kalau jembatan itu dibangun, pasar harus hilang itu. Karena kan melebar itu jembatan yang baru. Nah, di situ nanti ada transportasi perahu kecil apa yang mengantarkan orang mancing, orang ke Tirangan. Tapi sebelumnya Tirangan nanti akan saya buatkan payung hukumnya gitu. Dan itu nggak butuh ongkos gede Pak, cuma tanaman bakau kok. Butuh perawatan, butuh perhatian tok. Itu nanti bisa menghasilkan pendapatan asli desa bisa. Karang Taruna aja diajak kerjasama juga bisa Mas. Yang lain-lain juga butuh kerjaan. Kang Rondon, Kang Soli di perahu cilik iso sambil jari, sambil mancing saged. Itu. Di antaranya untuk penggalian sumber-sumber ekonomi yang potensi itu. Kemudian yang terakhir adalah tentang sarana kesehatan. Jadi sebenarnya anggaran untuk kesehatan itu lumayan. Dan nantinya tahun-tahun ke depan itu akan ditambahi kayaknya. Nggak perlu saya sebut berapa-berapanya di sini, itu urusan yang memerintah. Kemudian fasilitas-fasilitasnya sudah alhamdulillah ada ambulan, ada puskesmas, kliniknya meskipun kecil-kecilan, meskipun masih di tanah irigasi gitu. Namun masih perlu pembenahan, masih perlu kita maksimalkan. Contoh, fasilitas kesehatannya itu sebenarnya kurang, ada kamar inap misalkan, penambahan dokter, kemudian gedungnya harus dipindah ke yang resmi supaya lebih gede, kemudian pelayanan terhadap masyarakat harus dipermudah dan dibuat semurah mungkin karena anggarannya ada. Karena saya dengar sekarang itu ngeterakit tok ngei supirnya 100 nih 150, padahal ngeterake ilmu sak jam 2 jam. Nyewa mobil sedina wae 250 Mas. Hanya ngeterake ping 3 450. Lurahe karo gaji supire jake supire ya. Nggih dah. Seharusnya itu karena demi pelayanan masyarakat kita ini dianggarkan. Supir dikasih gaji saja, nggak boleh menerima suapan. Supir misalkan Pak Martin supir sasi piro 2,5 juta sudah itu nggak boleh nerimo, nggak boleh matok harga, nggak ada bayaran Pak. Termasuk bensin ini sampean disukani rokok sing mbok terke, alhamdulillah. Orang ana bedane Pak ngeterake wong penting bayar 150 orang ana bedane. Padha karo nyewa rokok. Nah niki nek kula hitung ngeterke ten ngene Jepara 2 jam nyampe. Dan ana loro ping 3 sedina 450. Ini monggo dipikir sareng-sareng, bukan kawula niki sok tahu, sok bisa ngatur utawi kebedhe mboten. Tapi bola-bali niku wau sifatnya kawula rembak, dialog, memecahkan sesuatu yang beku bisa jadi cair, sesuatu sing angel bisa dapat solusi. Tapi boten kawula tok. Nah kawula boten jenengan dorong, jenengan dukung sampai dadi visi misi sing kawula sebutaken wau badar ora dadi. Kalau anu Pak, pelebaran Magoro dijelaskan pindah. Oh nggih. Kula supi Mas. Nggih. Untuk pelebaran Magbaro itu memang tadi mau tak singgung di sosial keagamaan. Dan itu sebenarnya rencana saya pada waktu calon yang dulu. Mungkin Pak Koli ngertos, Pak Koli. Wong riyen niku kelet kali kula putrane.
karena nggak jadi tertunda hingga sekarang. Nah, terhadap yang punya tambak itu kami punya kedekatan seperti keluarga gitu loh. Dan memang itu orang hebat, orang yang biasa wakaf, biasa bersedekah. Nah, kemudian pada saat kemarin saya sebelum pencalonan, saya sempat silaturahmi, ngobrol-ngobrol. Beliaunya bertanya, "Lah terus yang dipercaya sopo? Ngulurain ora kuwi." Akhirnya dengan kahanan atau keadaan seperti itu, kawula memberanikan diri, mencalonkan diri meskipun ora di duit, bolak-balik kawula sambung ya. Kula niki calon ora di duit, tapi semua saya lakukan demi rakyat Babalan. Dengan kepercayaan sebuah tambak di depan balai desa itu, mangke kawula uruk, kawula damel untuk pelebaran makbaroh sebagian, kemudian untuk memindahkan balai desa dari sebelah timur jalan menuju ke barat jalan, persis di pojok jalanan niki napa? Makbaroh, jalan Makbaroh Pal niki. Dan itu gambar sebenarnya sudah kawula buat. Jadi nanti untuk perencanaan balai desa kawula buat semegah mungkin. Soalnya kadung keri Pak. Kiwa tengen gedung anyar loh, tingkat. Kaya gedung putih istana kan. Berahan musapit. Awake dhewe wis kadung bangun keri sing apik sisan. Amin. Jadi laksana. nggih. Pak Sul, iku sampeane nak dadi wani yakin ake nguruk lokasi iku. Nggih. Yakin. Yakin. Oh, Kawula jelasaken supaya menambah keyakinan. tak paranane kapas. Tak paranane. Nggih, semoga. Lah, napa niku nanti kalau balai desa, makanya saya bilang ikonik. Ikonik itu jadi uang dulu balai desa supaya kiling-kilingen ngene. Lihat dari timur mau pulang ke Babalan ketok balai desa ini. Orang ketok kuburane ora lho ya. Kan saya buat paket menghadap ke timur, paket dengan parkiran. Tapi parkiran tak taruh di belakang, menghadap ke timur, parkiran di belakang. Terus sisi selatan sing ngadep kidul kuwi karena menghadap jalan kuburan kan. Saya buatkan parkirannya balai desa plus futsal. Sip. Jadi ini dalam rangka satu paket itu dalam rangka mengambil anggaran Mas. Nek bu pisang itu suwi meneh. Sisan sing akeh apa-apa. Ini bertahap berapa-apa tapi yang satu paket. Pada saat ada acara bisa kita pakai untuk parkiran di belakang lewat pintu selatan, pintu utama menghadap ke timur. Pada saat tidak ada acara bisa dipakai futsal menghadap ke selatan. Nah, harapan kawula menghadap ke selatan itu bukan berarti nggak ada maksud Pak. Persis menghadap ke tanahnya Pak Nasir. Ngarep kabeh. Nggih. Jadi tanahnya Pak Nasir kan kebetulan dereng laku niku. Mangkene diglenik-glenik kali masyarakat dibutuhno Pak tak tuku nyicil apa-apa 6 blok. 6 blok misalnya 240 misalnya. Kajak bloke pinten Pak? Sakabringi 40 nggih. 40. Nek tuku 6 blok 240 dicicil kan saged. Nah, selain dipakai untuk futsal menghadap ke selatan, ke tanah kosong bisa dipakai untuk sewa. Sewa ngantenan misalnya, sewa acara napa mawon, soalnya Babalan latari iki. Latari cepat-cepat. Nek nyewa Bekasi wae, saiki paliter-maliter Pak Babalan kerja pabrikan iki nek nyewa Bekasi wae puluhan juta ya. Tapi latare cyber. Ngampuni. Ndek apik nyewa kono. Engko urung dikembangke sound sisteme, cateringi. Jadi bisa berhadapan langsung Pak dalam acara desa itu bisa nanti. Itu rencana kawula. Jadi selain untuk pelebaran makbaroh juga dipakai untuk pusat pemerintahan desa. Ngoten. Setuju nggih? Setuju. Sepakat nggih? Sepakat. Dalem? Mantap jadi lurah. Mantap jadi lurah. Mantap jadi lurah. Nggih, sedaya niki kawula mboten saged piyambakan. Sedaya niku diwujudkan sareng-sareng.
tidak ada yang bisa mengerjakan sendiri. Sekelas Rasul aja tidak bisa sendiri. Syariate kudu disembulung sareng-sareng, gotong royong. Siap. Dan untuk membuktikan sebuah misi sebesar ini butuh kekuasaan yang mutlak. Artinya kekuasaan mutlak itu stempel basah atau stempel lurah. Karena kalau tidak memegang itu kita tidak bisa mewujudkan itu. Kemudian seperti yang pertanyaan Pak Nur tadi, kira-kira bisa ngurup ora? Kan gitu. Nah sekarang kita bicara urugan. Memang harga tambak itu sama urugannya itu masih tinggi urugannya, Pak. Ya. Jadi Tambaknya kalau kan cuma karepake seperti. anu pas, nek wis dadi lali ora ono wujute. Oh beres bos. Dadiake sih. Jadi ini sih ikut bukti iki. Nah iya mula sangka iku. jadi kan ngeten urugan itu jenengan kan sudah pernah lah mendengar dari DPR kita ngasih dana untuk urugan Kuburan Kidul, iya kan? Sampai sekian ratus. Nah kemarin saya ketemu Pak Haji Syafi'i hampir 700. Tapi tahapannya 250 dan berapa lagi. Itu bukti bahwa ada dana yang bisa diambil. Ngertos ya? Makanya pada waktu visi misi aku ora bakal Pak ngurusi jenengan nari rakyat ora. Terbukti Pak Haji Syafi'i aja bisa nurunkan anggaran untuk urukan Kuburan Kidul. Berarti untuk nguruk Kuburan Lor pun harusnya bisa. Ngerti nggih? Itu selain dari anggaran-anggaran yang lain. Yang penting nopo? Rekomendasi untuk pengembangan Makbaro sudah ada yang memberi. Itu yang penting. Soalnya ada jiko lori kuburan tambah sopo bojku seprapat juga oleh. Mestinya kan nuku kabeh kan gitu. Tambah kiduli apa meneh oleh kudu kabeh. Nah, ini kebetulan ana wong dermawan mau mempercayakan ke kita dan kebutuhannya untuk masyarakat kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengatakan sesi visi misi mungkin sekilas nanti bisa dibahas lebih lanjut lagi. Kemudian untuk selanjutnya yaitu pembentukan. Ngaten Pak, Bapak Nggih. Jair wau jenengan anu Presiden wau nggih, tangga Jawa Pak Jair. Oh Pak Jair nggih, pripun Pak Jair? Ini keluar itu kan berhubung sabet banget akeh. Nggih, nggih. Betul gapit, satu gapit kuasai sampai berapa biar sing sabet ora bergerak, bedoe agak pite. Nggih. Bareng mlaku ngono. Niki pertanyaan yang ketiga wau nggih. Nah sekaligus niki kawula bacaaken sabet per RT sekaligus koordinatornya. Jadi nanti begini Pak Jair. Pertemuan ten dalu menika kan ada 2 RW. 2 RW terdiri dari RW